Monggo. Oke. Ya, ya. Terima kasih Ibu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru maupun anak-anakku, siswa-siswi di dalam forum Guru Mengajar untuk Nusantara. Selamat datang, kami ucapkan terima kasih. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa. Kali ini dengan saya Taufik Albar yang akan sedikit mengupas mengenai operasi bilangan bulat dan pecahan melalui media pembelajaran interaktif. Nampak di layar sebelah kanan, di sini adalah ada dua halo, mungkin mic teman-teman juga dimatikan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas mengenai software media interaktif pecahan maupun bilangan bulat. Materi ini merupakan materi matematika dasar yang sudah siswa-siswi kenal sejak di SD. Namun pada tingkatan SMP lebih mendetail. Pertama, saya akan coba buka mengenai software bilangan bulat. Pertama saya tampilkan yang materi bilangan pecahan dulu. Untuk bilangan bulatnya nanti akan lebih mudah. Kita loading dulu. Mungkin Ibu Ida bisa di mute mic-nya Bu Ida. Teman-teman, Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi, di sini sudah saya tampilkan software interaktif mengenai pecahan. Sebentar saya kecilkan volumenya saja.
Ada beberapa fitur di sini Bapak Ibu mengenai pecahan, pengertian pecahan. Kita bisa klik. Mungkin di sini pengertian dari pecahan. Kita bisa simulasi lebih jauh dan eksplorasi mengenai pecahan. Sini ada fitur simulasi pengertian pecahan. Kita mulai, start. Gambar di samping kiri melambangkan pecahan 1/2, di mana pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 2. Kita coba rubah pembilangnya dan penyebutnya. Kita ganti penyebutnya 1/3. Maka gambar di sebelah kiri merupakan melambangkan bilang pecahan 1/3. Kita coba lagi, kita rubah pembilangnya. Ini 2/3. Coba, kalau diarsir semua maka 3/3. Kalau kita bagi, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi ini 1 bagian. Kita bisa merubah pembilangnya 3/7 misalnya. Jadi yang diarsir ada 3 bagian dari seluruhnya 7 bagian. Kalau kita buat 3/6, maka persis 3/6, 3 bagian dari 6 bagian. Jadi 3 bagian yang diarsir dari 6 seluruh bagian. 3/6 kalau kita sederhanakan maka setara dengan 1/2. Dari gambar nampak jelas bahwa 3/6 sama dengan setengah bagian. Ini bisa kita rubah secara terus-menerus, sampai banyak pun bisa. 3/13. Kita coba 3/12. Nampak pada gambar 3/12 sama dengan 1/4 bagian. Jadi 3/12 sama dengan 1/4. Jadi seperti itu simulasi awal. Kita lanjut ke fitur. Oke, kita coba. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi, walaupun audiennya banyak dari Bapak Ibu guru, mungkin bisa bermanfaat bagi anak-anak kita di rumah maupun cucu-cucu kita yang ada di rumah. Kita coba
logo di atas, yang paling atas sendiri adalah satu bagian, satu per satu. Pada baris kedua, ini setengah bagian, 1/2, 1/2. Nampak di sini bahwa 1/2 atau setengah ditambah setengah sama dengan 1 bagian. Atau dari dua baris ini, saya coba kurangi dulu barisnya. Nah, ini dari dua baris ini menunjukkan bahwa pecahan setengah 1/2 ditambah 1/2 ternyata sama dengan 1/1 atau 1 bagian. Jadi ketika kita sampaikan ke siswa, maka setengah ditambah setengah sama dengan 1 bagian. Kita coba ke row berikutnya. Ini sama, nah setengah tambah setengah tadi 1 bagian. Kita lanjut ke baris yang ketiga. Nampak di sini adalah 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian. Dari tiga baris ini menunjukkan dan memberikan pesan kepada siswa kita bahwa 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah. Terkadang tanpa kita beri media yang interaktif, siswa bingung. 1/4 ditambah 1/4 kok bisa sama dengan setengah? Nah, dari tiga baris persegi ini, persegi panjang ini, kita nampak bahwa 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah. Maupun 4 kalinya 1/4 sama dengan 1 bagian. Jadi ada 1/4 bagian sebanyak 4 buah, maka sama dengan 1 bagian. Atau kita perluas ke perkalian pecahan, 2 kalinya 1/4 sama dengan setengah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Lanjut kita ke baris berikutnya, baris keempat. Sebelum ke baris keempat, ini memberikan kesan bahwa pada pembagian pecahan nampak jelas di sini setengah dibagi 2 sama dengan 1/4. Jadi pecahan setengah bagian kita bagi dengan 2 maka menjadi 1/4. Kita lanjut ke baris keempat. Kesan yang kita dapat yang pertama, kesannya adalah 1/4 bagian jika dibagi 2 menghasilkan pecahan 1/8. Biarkan siswa kita eksplor sendiri. Kita tidak usah menunjukkan bagaimana cara menghitungnya, tapi cukup dengan ini siswa dipancing untuk distimuli untuk mendapatkan konsep pembagian pada pecahan maupun perkalian maupun penjumlahan pada pecahan. Atau 2 kalinya 1/8 sama dengan 1/4 bagian. Boleh kita perluas. 1/8 di sini ada 1 bagian dari 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah pecahan 1/8 maka menghasilkan 1 bagian, atau bisa disampaikan ke siswa 8 kali 1/8 sama dengan 1. Jadi seperti ini Bapak Ibu Guru. Kita lanjut langsung ke baris kelima, sama saja tambah kecil seperti ini. Coba di sini. Satu per 3 bagian. Jadi kita bisa eksplor di sini, kita merubah pembilang dan penyebutnya seperti ini. Nah, ini 1/4 bagian. Kita klik yang ini.
Ini 1/5 bagian. 0/4 di sini menunjukkan 0 bagi 4 sama dengan 0. Delapan. Kita perkecil yang ini. Kita kembalikan dulu. Di sini seperti tadi 4 kalinya 1/16 sama dengan 1/4 ini. Kita lanjut kembali ke simulasi. Sudah kita coba ke latihan. Nah, ini bisa dinikmati oleh siswa-siswi kita. Memang sekilas tampak seperti materi pada SD, cuma kadang siswa yang baru menginjak kelas 7 merasa kesulitan ketika kembali menjumpai pecahan. Akhirnya pada konten kurikulum di kelas 7 matematika juga disampaikan kembali konten pecahan. Kita start. Ini ada fitur ketik nama, misalnya saya ketik nama saya Albar. Kita enter untuk memulai. Di sini siswa disuruh memilih sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Misalnya siswa menjawab salah misalnya. Nah, ini kurang tepat. Jangan khawatir, nanti para teman-teman audien akan saya kirim link untuk mendapatkan software ini dan bisa dipraktekkan nanti di rumah maupun ke murid-murid kita. Kita klik, berarti ini 1/2 yang warna hijau. 1 bagian dari 2 bagian. Kita coba lagi, agak cepat saja, 1/4. Nah, ini 2 bagian dari seluruhnya 4 bagian. 2/4. Ini 2 bagian dari 2 bagian. Ini latihannya tidak terbatas sampai berapa nomor ini. Ini 2 bagian dari 4. Sudah 20 menit berlalu, kita coba gamenya. Mulai game. Ini gambar kartun seorang ahli kimia. Kita mulai gamenya. Klik pada setiap botol. Di sini diharapkan siswa mampu menunjukkan lambang pecahan dari sebuah objek yang dari gambar tersebut. Misalnya kita klik yang ini, kita bawa jadi angkanya dulu. 1/6, maka gambar yang mewakili dan melambangkan pecahan 1/6 adalah, kita tinggal milih saja. Nah, ini ini komennya tepat. Saya coba lagi, pilih gambar duluan. Kita coba lagi, ya. Pecahannya sebelah mana?
ada 9 bagian, yang diarsir ada 8. Nah, 8/9. Jadi seperti ini. Lanjut, kita klik pecahannya terlebih dahulu, kita cari, dan yang terakhir nah selanjutnya untuk game selanjutnya mungkin tingkat kesulitannya bertambah kompleks. Oh, tambah kompleks ternyata. Kita coba yang ini. Melambangkan pecahan, misalnya kita klik 2/6. Tuh, tidak mau karena salah. Kita klik 2/6. Kita cari yang sesuai. Dua per 6 masih salah. Tapi lagi 2/6. Nah, ini untuk simulasi pecahan ini dan game maupun latihannya kita cukupkan biar kita bisa ke bilangan bulatnya. Saya tutup dulu. Jangan khawatir, nanti akan saya berikan link agar mendapatkan software ini dan bisa dinikmati pada murid-murid kita. Saya kembali. Untuk bilangan bulat, di sini bilangan bulat, software bilangan bulat merupakan aplikasi yang ringan dan berbasis flash yang bisa Bapak Ibu operasikan langsung di Chrome pada laptop. Kita bisa klik salah satunya, ada SumAdd, SumDiff, SumMulti. Ini SumAdd ini penjumlahan bilangan bulat, SumDiff pembagian, SumMulti adalah software perkalian. Ini SumAdd strip 1 adalah penjumlahan yang lebih rumit mungkin. Kita buka. Filenya sangat sederhana dan ringan sekali. Hanya 2 KB. Kita bisa klik terhubung ke ini, format filenya format HTML, bisa diakses di Chrome. Bentar, masih buka Chrome-nya. Ini halo. Right click to run under Flash Player. Nah, ini berbahasa Inggris sama Bapak Ibu. Drop and drop the number card to make some sense. Oh,
suruh ngedrag dan menurunkan, memasangkan kartu yang bernomor untuk menjadi penjumlahan yang sesuai. Ini aturan mainnya. Kita mulai start aja. Try to answer 8 guys ya. Cobalah 8 pertanyaan dalam waktu 2 menit. Ini biasa saya gunakan ketika murid baru di kelas 7. Saya coba ukur kemampuan awalnya untuk mendapatkan intake awal dan di setiap tahun pelajaran. Nah, kita coba. Nah, di sini siswa bebas suruh memilih. Ada kombinasi operasi penjumlahan bilangan bulat. Siswa suruh memasangkan. Ini 9 adalah penjumlahan dari 5 tambah 4 dalam waktu 2 menit. Kita sambil melihat. Nah, ini sudah 4 tambah 1. Ini waktunya dalam waktu 2 menit Bapak Ibu. Coba. Nah, ini lebih sulit lagi. 8 tambah 4 sama dengan ini tinggal memasangkan saja. Next. Pertanyaan keempat. Nah, ini 9 tambah 8 17. 7 tambah 4 11. Masih kurang 3 pertanyaan lagi. Next. Ini 9 tambah 8 11. Ini kalau siswa tidak jeli merasa sulit, ini kita buat, kita latih mereka. Pertanyaan terakhir 8 tambah 7. Biarkan siswa berpikir sesuai dengan kemampuan mereka. Sisa 1 menit. Complete. Kita next lagi. Oh, sudah selesai. Kita kembali ke menu awal, min. Itu adalah file dari SumAdd. Kita coba kembali aplikasi. Nah, jadi cenderung berupa demo dari aplikasi, di mana tujuannya ingin melatih kemampuan siswa kita mengenai operasi pada bilangan bulat. Ini Sumulti di sini mengenai multiply. Multiply itu perkalian. Sama, perintahnya sama, aturan mainnya juga sama. Kita langsung start. Ini perkalian. Sekarang mungkin berpikir lebih untuk menyelesaikan ini. Kita susun. Ini 4 kali 4 16. Jadi seperti itu. Kita coba sampai 3 soal saja dulu, biar waktu masih kita cukup. Ini kalau tidak jeli, hanya ada 2 alternatif mungkin jawaban. Bisa 6 kali 7 42. Nah, ini 42 bisa. Misalnya kita kembalikan 6 kali 4 mungkin 7 kali 2. Oh, berarti 6 kali 7 ini jawabannya.
hanya ada satu kemungkinan untuk mengkombinasikan angka sehingga menjadi kalimat matematika berupa operasi perkalian bilangan bulat. Coba lagi. Ini Bapak Ibu guru sudah bisa menebak 4, ya betul, 4 kali 7 sama dengan 28. Mungkin ini kita coba aplikasi yang berikutnya. Sumtif. Kembali dulu. Sumtif. Sumtif di sini merupakan software operasi pembagian bilangan bulat atau pengurangan, ya, sudah divide pembagian. Kita baca division pembagian. Nah ini, jadi tadi Bapak Ibu guru atau teman-teman siswa semua bisa menebak sehingga mengkombinasikan angka menjadi kalimat matematika operasi pembagian bilangan bulat menjadi benar. Misalnya kita klik yang salah saja dulu. Sekarang nah ini try again, keliru. Jadi kita kembalikan. Ini benar. Yang ini Pak, dalam waktu 2 detik mungkin yang bagi siswa kita ini merupakan satu yang membutuhkan pemikiran lebih dalam. Nah ini 40 bagi 8 sama dengan 5 atau bagi 5 sama dengan 8. Ini pembagian juga. Bisa ya Bapak Ibu, 4, 9 bagi 7 sama dengan 7. Kita percepat sampai 8 pertanyaan. 4 bagi 8 3. Kita next. Pertanyaan kelima. 18 bagi 3 6. Ya, pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-8 terakhir, waktunya kurang 57 detik. 8 bagi 2 bisa atau 8 bagi 4. Di tes komplit. Kadang saya buat permainan ini untuk mengisi jam kosong dari guru lain. Saya pakai ini untuk siswa-siswi kita. Yang berikutnya ada sumtif sudah, sumtif sudah, sum ini pengurangan. Masih 38 menit. Add, sumtif, atau sumsub.
Dan langsung subtraction, pengurangan. Nah ini jadi hampir sama dengan penjumlahan. Biru. Kita kembali ke sini. Tuh, atau kita tukar 98 dengan 1 sama-sama benar. Jadi sama dengan penjumlahan, sama dengan yang tadi juga, tidak dibahas lebih jauh. Ada satu lagi untuk Bapak Ibu guru maupun siswi. Matic yang ini, matic. Dan loading. Kita coba yang terakhir. Ada 20 menit nanti untuk sesi tanya jawab. Nah ini yang terakhir yang bisa saya demokan mengenai media interaktif, mengenai operasi bilangan bulat. Yang matic. Ini lebih, ini tingkat kesulitannya level 1, level 2. Bisa kita cek. Bisa penjualan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Kita coba level 1 dulu. Jawablah 50 pertanyaan dalam waktu 2,5 menit. Halo operator. Jadi kalau kita pencet halo operator bisa kombinasi dari ini semua, bisa penjualan, pengurangan, atau mixed, campuran antara perkalian dan pembagian. Kita coba ini halo operator. Bisa start. Bisa nih penjumlahan. Ini penjumlahan tok. Langsung mengetikkan saja, nanti murid-murid kita langsung enter. Enter ya. 5 tambah 3 8. Enter. 5 tambah 4 9. Enter. Nah, ini berarti hanya penjumlahan saja. Ini pengurangan saja. Satu. Ini 0, jawabannya enter. Jadi pengurangan. Kita yang tadi mix, campuran. 9, jawabannya pembagian 4 hasilnya bisa. Kalau ingin level 2 lebih sulit, soalnya persis sama. Ini penjualan dan pembagian dan pengurangan. Mungkin cukup Bapak Ibu guru atau teman-teman siswa semuanya. Untuk aplikasi ini tidak membutuhkan online, cuma membukanya dari Chrome walaupun tanpa data bisa kita akses, jadi tidak butuh data. Mungkin hanya ini pemaparan dari saya. Ada sekitar 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Endah. Silakan Ibu Endah.
Ya, jangan lupa absennya. Ya, jangan lupa absennya Ibu. Ya, atau di kolom chat mungkin. Atau di kolom chat. Iya, monggo Ibu, nggak apa-apa. Iya. Oh. Iya, saya terima kasih Ibu. Software ini saya dapat dari internet. Nanti bisa Bapak Ibu guru maupun adik-adik semuanya untuk menikmatinya. Saya kasih melalui link di Google Drive saya sampaikan, atau saya sampaikan di deskripsi dari video Vicon kita kali ini. Iya, jadi semuanya nanti bisa menikmati software ini. Mungkin kepada Pak Ismail, selamat bergabung. Oh ya, sepanjang yang saya sudah eksplorasi, Bapak Wahyu, ternyata konten dari aplikasi ini hanya berisi konten matematika, Bapak. Iya. Ya, bisa. Oh ya, sebentar. Ibu, teman-teman juga mungkin diingatkan yang belum mengisi absensi. Tadi saya ngirim absensi, ternyata keliru ke absensinya Ibu Ida tadi. Bisa nanti dikirimkan ulang, Bapak Ibu Enda. Semoga. Iya. Bentar. Halo. Halo kok. Halo. Iya, halo Ibu. Iya. Di link deskripsi dari hasil rekaman kita pada Vicon kali ini. Saya kirim. Ya. Ya.
Ya, ya. Terima kasih Ibu Enda. Baik teman-teman Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi SMP yang sudah gabung, saya ucapkan terima kasih atas waktunya menyimak ulasan dari saya mengenai operasi bilangan bulat maupun pecahan yang menggunakan media pembelajaran interaktif. Dari beberapa software yang sudah kita tayangkan tadi, ini semua bisa kita gunakan untuk pembelajaran bagi siswa-siswi kita di sekolah. Kenapa? Karena operasi bilangan bulat maupun pecahan sangat menjadi dasar dari pembelajaran matematika. Semoga dengan adanya media pembelajaran interaktif ini bisa membuat siswa-siswa kita lebih mahir dan mempunyai dasar yang kuat dalam pembelajaran matematika. Demikian dari saya selaku presenter. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Endah sebagai moderator. Terima kasih.